Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan melalui program Lentera Anugerah GKI Subud Kelasi Sepeda 1. Mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Hingga di pagi hari ini kami juga merindukan firman Tuhan menjadi pedoman dan pelita dalam jalan hidup kami. Berkata-katalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan pagi hari ini akan saya bacakan dari 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengar dan merenungkannya serta memeliharanya. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini, bijak bertindak. Saya teringat dengan satu kalimat yang menguatkan. Mens sano in corpore sano. Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya tertarik dengan kalimat ini karena mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga kesehatan tubuh jasmani kita. Sehingga jiwa kita, hati kita juga tetap kuat dan semangat serta sukacita di dalam melakukan segala aktivitas. Tetapi Bapak Ibu, ada beberapa tipe orang yang kita jumpai yang tidak menjaga kesehatannya dengan baik, atau hanya berpikir bahwa dia selalu dalam keadaan sehat. Sehingga ada beberapa orang yang enggan pergi ke dokter meskipun dia sudah beberapa hari mengalami sakit penyakit. Atau kita jumpai ada beberapa orang yang tidak mau pergi ke dokter dengan alasan nanti malah ketahuan penyakitnya, jadi malah tidak sukacita atau merasa takut menjalani kehidupan. Tetapi ada juga beberapa orang yang secara rutin pergi ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya meskipun dia tidak sakit. Hal itu dilakukan supaya mereka mengetahui bagaimana kondisi tubuhnya, apakah ada sesuatu hal yang harus diperbaiki atau sesuatu hal untuk menjaga kesehatannya. Demikian Bapak Ibu, kita termasuk yang mana? Apakah yang takut pergi ke dokter atau yang rutin mengecek kesehatan? Nah, berhubungan dengan hal kesehatan jasmani, di sini Timotius juga memiliki masalah dengan pencernaannya. Maka Rasul Paulus mengingatkan atau menasehati agar Timotius minum sedikit anggur. Dalam perikop ini, anggur di sini untuk maksud pengobatan. Dan menurut tulisan Yunani kuno di bidang pengobatan, anggur yang dipakai untuk mengobati perut sering tidak memabukkan. Bahkan dalam tulisan Athenaeus, dia mengatakan biarlah dia minum anggur manis yang dicampurkan dengan air atau dihangatkan, terutama jenis anggur yang disebut protropos, yaitu sari buah yang berasal dari buah anggur sebelum diperas yang baik untuk perut. Ini bagian yang bisa kita kendalikan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Mari kita terapkan rasa ingin tahu bagaimana kondisi tubuh kita sekarang. Tidak harus sakit untuk pergi ke dokter, dan jangan sampai sakit baru kita sibuk mencari obatnya. Apalagi dengan karakter kita
yang merasa terburu-buru menghadapi sebuah penyakit dan selalu menyimpulkan Tuhan yang kejam karena sudah memberi penyakit yang begitu berat. Padahal mungkinan kita juga sudah mengalami gejala-gejala ringan yang seharusnya kita juga dapat mengantisipasi untuk mengobatinya. Untuk itu Bapak Ibu, secara fisik atau tubuh dalam kesehatan kita perlu dijaga dengan segala sesuatu yang membuat sehat atau menjaga kebugaran dan tetap mengecek apakah ada yang perlu dilakukan dengan serius atau tidak. Jadi, jangan ketika sudah sakit parah kita hanya menyalahkan Tuhan, menyalahkan dokter, atau menyalahkan keadaan. Namun sejak dini, sejak awal kita bisa mendeteksi bagaimana kondisi tubuh kita sebelum terlambat, sebelum menjadi parah. Nah, selain kesehatan jasmani, kita juga bisa mengecek kesehatan rohani kita, jiwa kita, hati kita, dengan selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah yang kita lakukan, yang muncul dan timbul dari hati, yang ada dalam pikiran kita, yang kita keluarkan dalam perkataan dan wujudkan dalam perbuatan, adalah masih dalam tahap jiwa yang sehat, hati yang kuat, atau tetap berjalan pada firman Tuhan. Kalau sudah ada gejala yang tidak benar dalam tindakan kita, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka segera obati dengan perubahan kembali kepada jalan yang benar. Jangan tunggu sampai parah Bapak Ibu, atau merasa perbuatan kita, tindakan kita baik-baik saja. Mari rajin mengecek kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Kesehatan jasmani dengan pergi ke dokter atau berolahraga dan melakukan cek kesehatan. Kesehatan rohani, mari cek dengan firman Tuhan sebagai evaluasi dalam diri kita. Demikian firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita hari ini. Tidak ada yang luput dari sakit penyakit bagi kita manusia, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Untuk itu, sering-seringlah mengecek kesehatan dan bertindak dengan bijak untuk mengantisipasi segala sesuatunya sebelum berakibat fatal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami sebagai manusia yang lemah, kami sungguh-sungguh dapat tergoda ataupun jatuh dalam sakit penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Sehingga kami hari ini belajar bagaimana harus bijak dalam bertindak, mengantisipasi kesehatan kami masing-masing, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani kami, sehingga kami tetap menjaga kesehatan, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga hati dan perbuatan kami. Seturut dengan kehendak Tuhan saja Bapa, kami mau agar hari ini juga kami belajar melakukan firman Tuhan. Berfirmanlah pada kami setiap saat Bapa, sehingga kami selalu diingatkan untuk menjaga kesehatan rohani kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan.
Damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai Bapak Ibu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, Klasis Medan 1.